habis waktu saya. Ya, jangan asumsi, harus pakai data. Oke. Tak dulu, timernya dibuat. RK, timernya dibuat dulu, PK dulu. Oh, PK dulu. Iya. Gimana caranya ini? Belum Wah, muncul. kamu baru ditanya gitu aja sudah pikun. Tadi kamu soalnya saya mencatat semua pertanyaan kamu, Nanda. Iya, bentuk baik. saya menghargai kamu. Baik, silakan. Diterima dulu PK-nya, nah teman-teman. Tadi siapa? Nonem, berkas selalu ya. Baik, silakan. Oke, terima kasih Yonatan Nandar. Poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada Yonatan Nandar ya. Ya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada Yonatan Nandar ini adalah terkait dengan Maria Magdalena. Nah, kenapa Maria Magdalena ini tidak mengenali Yesus? Sebenarnya sudah disampaikan berulang-ulang kali. Saya jawab. Alkitab yang menjawab sendiri nih. Di dalam Matius pasal 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa. Ini ayat sering dipakai Nandar juga. Saya sudah belajar ini. Ayat-ayat yang dipakai oleh Nandar. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini adalah kemuliaan dari Yesus Kristus setelah dia bangkit. Tubuh kemuliaan. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dalam gelap akan terbitlah terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi Allah, Yesus Kristus, bukan dia berubah rupa. Dia berubah rupa artinya di sini kemuliaanlah yang dia tunjukkan di sini. Cahaya pada wajahnya. Saking terang dan cahaya itu, seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Dan orang-orang tidak mengenalinya. Ini ayat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus betul-betul menunjukkan kemuliaannya. Poin kedua yang saya ingin tunjukkan kepada Nandar adalah apakah Nandar tahu bahwa ini adalah simbol apa? Ini adalah simbol agnostik. Ini adalah simbol agnostik, ada bulan, ada bintang, ada ular. Nah, ini adalah simbol agnostik. Agnostik ini lebih condong pada yang namanya sinkritisme. Sinkritisme ini menggabungkan semua aliran agama menjadi satu. Dan itu kita bisa temukan dalam sebuah ajaran yang namanya Basilides. Ajaran Basilides mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan. Dan simbol tadi termasuk simbolan agnostik, termasuk bagian dari sinkritisme yang mengatakan Yesus Kristus tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Nih, saya tunjukkan ulang ini gambarnya. Ini simbolnya. Nah, di depan ini ada ini kayaknya. Nah, ini simbol Basilides. Simbol Basilides ini ada di fokus dengan ini. Ular, bulan dan bintang. Ini pada abad kedua pada masa Antonius Pius dan Hadrianus. Kemudian ini Basilides. Seperti apakah kok simbolnya seperti ini? Kemudian ini kita berbicara bahwa Yesus Kristus tidak diserupakan, melainkan diganti oleh satu sosok yang namanya adalah Simon dari Kirene. Ini jelas sekali, sangat menyakitkan. Saya udah membantah omongannya si Nandar ya. Sebenarnya saya ada satu poin yang bisa saya bantah dengan sangat jelas. Tetapi biarkan dulu saya putar-putar dulu dengan Nandar. Nanti saya putar-putar dulu dengan Nandar. Nanti pada poin titiknya saya akan buktikan. Dan saya entah kenapa mengatakan bahwa kenapa Nandar ini mengatakan bahwa Basilides ini adalah ajaran yang benar gitu. Saya bingung sedikit dengan melihat dari simbolnya saja. Ini simbolnya ini udah kepala ular nih. Manusia kepala singa. Kalau kita lihat dalam sebuah segi eskatologi dalam kitab Wahyu, ini kepala singa ini merujuk pada antikristus ini. Dan juga ada simbol-simbol lain seperti ini. Dan kenapa bisa kita mengakui Basilides ini adalah ajaran yang benar? Sementara ajaran ini poin berikutnya. Ajaran Basilides tidak sanggup membuktikan, mengkorelasikan, memverifikasikan fakta sejarah dengan ajaran yang dianut.
Ajaran Basilides tidak sanggup memverifikasi bahwa Yesus itu tidak disalibkan melainkan diserupakan. Ini adalah sampah di dalam kekristenan. Karena dia menggabungkan seluruh agama. Kenapa teman-teman Islam memakai memakai cara menyamakan dengan ajaran seperti ini atau tidak? Saya ingin tanyakan lebih dalam lagi. Kok bisa? Kenapa bisa mengatakan diserupakan? Apakah ini ajaran sama dengan Basilides? Habis waktu. Kenapa habis. bisa? Silakan. Waktu habis ya. Kita putar-putar dulu Nandar ya. Oke, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Oke. Tadi ulang. Bismillahirrohmanirrohim. Kebenaran Islam itu terang dunia, garam dunia. Gak usah diputer-puter. Justru kalau Anda memutar-mutar, itu tanda ketidakmampuan Anda menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Itu pertanyaan saya. Kamu malah jawab Basilides, sesuatu yang tidak saya tanyakan. Kalau kamu mengatakan Basilides itu simbolnya begitu, tadi kamu sudah akui bahwa itu simbol yang dibuat pada abad kedua, sedangkan Injil Basilides di abad pertama. Jadi Basilides berlepas tangan terhadap simbol yang kamu tadi buat itu, yang kamu tadi tunjukkan. Lagi pula simbol ular itu adalah simbol Kristus. Simbol ular itu adalah simbol ajaran Kristus. Kamu baca di dalam Matius 10 ayat ke-16, kata Yesus, aku mengutusmu seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala. Maka liciklah seperti iblis, seperti ular, dan tuluslah seperti merpati. Jadi kalau ada orang yang menggunakan simbol ular, itu ajaran Kristen, itu ajaran Yesus. Matius 10 ayat ke-16, aku mengutusmu seperti kawanan domba di tengah-tengah serigala, maka liciklah seperti ular. Jadi ular ternyata berkorelasi dengan ajaran Yesus. Jadi saya no comment itu si derita loh. Jadi saya nggak mau mengomentari terlalu jauh masalah simbol, masalah Basilides. Basilides itu saya tidak mengatakan bahwa Basilides benar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullahul Qur'an. Kebenaran itu hanya satu, perkataan yang paling benar itu Al-Qur'an. Tidak ada perkataan yang benar adalah Basilides. Nah, kembali ke pertanyaan saya nanti yang harus kamu jawab. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus Kristus? Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang yang lahir di abad pertama, yang sejaman dengan Yesus, mengalami kegoncangan. Mereka tidak yakin terhadap apa yang mereka bunuh. Apakah Yesus kah? Apakah Simon kah? Apakah Yesus Barabas kah? Apakah Yudas Iskariot? Saya begitu yakin dengan apa yang saya pelajari saat ini, bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sebelum ke situ, tolong kamu pelajari dulu dan tolong kamu jawab. Bang RK, waktu kita tidak banyak. Anda jangan berputar-putar. Anda jangan mengecewakan orang-orang yang ngasih kursi kepada Anda. Anda jangan mengecewakan orang-orang yang ngasih gift kepada Anda. Langsung to the point. Ini kita lagi sudah tidak ajang bercanda Bang RK. Mungkin di awal-awal kita bercanda. Ini ajang keseriusan. Jangan sampai apa yang Anda nyatakan itu mempengaruhi iman Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang sudah bertobat, saudara-saudari yang terkasih. Banyak orang Kristen yang sudah disahadatkan Bang Juma, Ustadz Suki, Ustadz Alif. Banyak juga orang Kristen yang sudah saya tobatkan di dalam nama Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputar-putar. Tidak enak yang namanya berputar-putar itu Bang RK. Bang RK, jangan pucat. Saya berharap bahwa suatu saat nanti Bang RK itu mendapatkan kasih karunia hidayah Allah. Ya, camkan, perhatikan baik-baik. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus Kristus?
Alasannya apa? Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena begini, karena begitu. Bukan lari ke Basilides, bukan lari ke Basilides sampah. Justru kalau Anda mengatakan Basilides adalah sampah, Basilides itu bagian dari sejarah dalam kekristenan. Kita tidak boleh melupakan sejarah dan fakta sejarah bahwa orang Kristen dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu karena kebenaran firman Tuhan di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 157. Saya tegaskan kembali, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Jawab. Silakan. Nonem, berkah selalu. Waduh, Nonem ini dari tadi nih, berkah selalu ya Bang Nonem. Gali, berkah selalu. Ayo dimulai match apa itunya, timernya. Bang RK, aduh Bang RK sudah mulai. Aduh. Bang RK masih. Saya di sini. Saya mau pencet yang mana nih, match kah? Iya. Matchnya baru keluar nih warna nih. Iya, cep. Aduh Bang RK. Sebentar, Bang RK kan baru sembuh nih. Masih kuat apa enggak? Aduh, Nandar. Oke, kuat. Kuat, baik. Takutnya pingsan nanti. Aku nggak bertanggung jawab lo ya. Kalau ada apa-apa ya. Ih, Nandar bicara framing ini yang betul. Oke, Nandar. Terima kasih, Nandar. Jadi, Ya, silakan. Nandar bertanya kenapa. Saya akan jawab karena. Ya. Kenapa wajahnya Yesus itu tidak dikenali? Saya sudah jawab. Karena, lalu lihat dari sini. Lalu Yesus ini berubah rupa depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakainya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini sudah membuktikan bahwa kemuliaan yang ditunjukkan oleh Yesus dengan cahaya yang luar biasa di jubahnya itu tidak sanggup bisa dikenali oleh orang. Karena cahaya itu sangat bersinar. Ini sangat dahsyat ini ayat ini. Jadi saya sudah jawab yang ditanyakan oleh Yonatan Nandar. Kemudian berikutnya ya, saya akan menunjukkan bukti bahwa Yesus itu mempunyai terang yang sangat luar biasa. 1 Korintus pun mengatakan ini kesaksian yang luar biasa. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi Allah itu adalah terang. Karena kemuliaan ini tidak bisa sanggup mereka melihat. Mengetahui bahwa ini adalah Yesus Kristus. Tidak sanggup. Karena cahaya ini putih bersinar seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sehingga Maria Magdalena tidak sanggup membuktikan, tidak sanggup melihat bahwa ini siapa ini, kok terang sekali, kok bercahaya sekali. Yesus menunjukkan kemuliaannya yang sangat luar biasa. Kemudian saya tunjukkan lagi, ini ulti buat si Nandar ya. Kalau bukan Yesus yang disalibkan, kenapa ada setelah kebangkitannya ada paku? Nandar, lihat ini ayat ini Nandar. Kalau Yesus tidak disalibkan, kenapa ada paku setelah kebangkitan? Dia bangkit. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit. Maka kata-kata murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya seperti Nandar nih. Sebelum menusukkan, Nandar ini seperti Thomas, harus tusuk dulu jari itu baru bilang, oh Yesus ini disalibkan. Ternyata itu yang Yesus yang disalibkan, ternyata dia bangkit. 8 hari kemudian, murid-muridnya berada kembali di rumah Thomas bersama-sama. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu, kebangkitan Yesus. Kemudian ia berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini, kata Yesus. Kata siapa? Kemudian kata ia berkata, kata Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah Nandar. Ini perkataan Yesus. Dia mati, dia dipaku, dan dia disalibkan. Dan Thomas, orang yang harus melihat dulu baru percaya. Seperti Nandar harus melihat dulu baru percaya. Nandar harus mencucukkan ke dalam lambungnya. Dan supaya Nandar itu percaya bahwa dia mati
dan dia bangkit. Ini sudah fakta di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan. Fakta ini sangat seram ya, sangat luar biasa. Nah, saya ingin buktikan lagi Nandar. Ketika Anda mengatakan bahwa sesuai dengan An-Nisa 146 ya, kalau tidak salah ya. An-Nisa 157, maaf. An-Nisa 157 mengatakan orang yang diserupakan. Al-Quran mencatat bahwa itu adalah orang yang diserupakan. Ini pertanyaan saya ini. Orang yang diserupakan, An-Nisa. Buktikan ke saya, poin pertama. Siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Kalau dia sempurna, Al-Quran itu sempurna sebagai penyempurna, buktikan bahwa ke saya, supaya saya dapat hidayah, karena saya ini berpikir. Buktikan ke saya bahwa yang diserupakan itu ditulis di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab penyempurna. Dan buktikan ke saya, pertanyaan kedua, buktikan ke saya, apakah fakta yang tertulis di dalam Al-Quran itu bisa disesuaikan dengan fakta sejarah? Apakah fakta yang dalam Al-Quran An-Nisa 157 itu bisa dikorelasikan dengan fakta sejarah, sejarawan? Silakan, Waktu terima kasih. Habis. Tabado. Ya, waktu habis ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya, timer saya dinyalakan dulu. Lucu. Baik, Bang RK. Saya tanggapi ya. Di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 tidak ada Yesus itu ada pakunya bekas bolong. Tangannya bekas paku, nggak ada. Justru Thomas merasa yakin dengan Mazmur 91 ayat ke-11 sampai 12 bahwa Yesus jangankan dipaku, Yesus teratuk batu saja akan dilindungi oleh malaikat Allah. Gali, terima kasih. Di dalam Matius 4 ayat ke-6 Anda baca, jangankan teratuk batu, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah berlalui dengan mengutus para malaikatnya. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat ke-28, Thomas percaya bahwa kasih karunia Allah akan menyelamatkan Yesus. Kata Yesus, aku diselamatkan bro. Kalau tidak percaya, cucukkan jarimu ke perutku. Tuk, loh. Yesus, guru, kok nggak bolong? Lah iya, yang disalib Yudas. Tok, loh guru, kok nggak bolong? Loh emang bukan aku yang disalib, Yudas. Itu kalau bahasa sehari-harinya. Makanya Thomas mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih gitu kan. Ya Allah, ya Tuhanku. Di situ menggunakan kata kurie, bukan kurios. Kalau kurios kepada Yesus. Tapi di situ menggunakan, mohon maaf nanti kita cek ya dalam bahasa Yunaninya. Itu vokatif bukan fonetik bukan vokatif, nanti saya tunjukkan. Oke, yang pertama itu. Lalu yang kedua, Maria Magdalena itu saudara saudara siapa ini, RK, di dalam tradisi kekatolikan kita lihat ya di sini RK ya, ini ya hidup Katolik, ini dari Katolik ya. Maria Magdalena itu adalah di dalam tradisi gereja. Kita lihat di sini ya. Di dalam tradisi gereja, sabar. Tidak mengherankan kalau dalam tradisi gereja Maria Magdalena disebut sebagai apostola. Rasulnya para rasul, atau di dalam Islam itu Sayyidul Mursalin. Jadi pemimpin para rasul. Tidak mungkin pemimpin para rasul tidak mengenali Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 15. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena Yesus itu berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Karena Yesus tidak disalib. Tadi kamu mengatakan bahwa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus karena Yesus bercahaya. Salah, blunder Anda katakan seperti itu. Kenapa blunder? Baca Yohanes 20.
Makanya kalau menjawab itu dibaca ayatnya. Di situ Yesus tidak bercahaya. Justru Yesus seperti tukang kebun. Yohanes 20:15, Yesus disangka oleh Maria Magdalena itu tukang kebun. Kalau bercahaya, harusnya Maria Magdalena menyangka Yesus itu adalah malaikat. Wah, malaikat kaukah ini? Baru Anda benar jawabannya. Ini disangka tukang kebun kok dibilang bercahaya. Nah, kita lihat ayatnya Bang Erta. Jangan terguncang ya. Nih ayatnya, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, bukan disangka malaikat. Kalau bercahaya disangka malaikat, tetapi penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia." Kalau dia disangka malaikat, tidak mungkin dituduh mencuri. Dituduh mencuri itu adalah ketika pakaiannya yang tidak rapi mungkin ya. Ini loh, kamu lupa membaca ayat ini. Oke, pertanyaanmu karena sudah 37 detik, nanti saya jawab di sesi berikutnya. Soalnya tidak cukup kalau saya jawab sekarang ya. Sekarang kamu sanggah, nih sanggahan saya. Di situ Maria Magdalena menyangka Yesus penunggu taman, bukan malaikat. Aduh, saya gak tega lihat RK sampai gak tega aku RK. Bertobat saja RK ya. Dan fakta sejarah membuktikan kalau Yesus tidak disalib, dan Thomas membuktikan kebenaran Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, Yesus dijaga oleh malaikat Allah. Dor, silakan tanggapi. Nanti sesi berikutnya saya tanggapi pertanyaan Anda karena tadi nggak cukup. Baik. Terima kasih. Sesi berikut. Ya. Nandar ini poinnya 2000 terus ya, luar biasa sekali ya. Loh, kamu nggak usah bahas poin, kan tadi kamu sudah bilang kalau kita berdakwah Nandar. karena Allah, kamu tuh tadi yang bahas keikhlasan, malah kamu bahas poin. Nandar selalu kecolongan ya. Oke. Nandar selalu kecolongan dan tidak menjawab pertanyaan saya. Luar biasa. Mungkin sesi berikutnya dia akan menjawab. Itu janjinya Nandar. Saya tidak tahu apakah janjinya seperti janji Allah kepada manusia atau tidak. Nah, saya tunjukkan kepada Nandar ya bahwa dimulai dari sebuah fakta ya. Fakta. Maka masuklah juga orang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu melihat percaya. Sebab ini ayat yang dikutip Nandar. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berkata dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kuburnya. Dan tampaklah oleh kedua berpakaian putih malaikat ya, yang seorang duduk di sebelah kanan, sebelah kaki sebelahnya di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka. "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia posisi menoleh nih. Posisi menoleh ke belakang nih. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Menyangka. Lalu berkatanya kepadanya, "Tuhan, jikalau engkau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, Maria, berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ini perkataan Maria. Maria mengenali Yesus. Ini sebenarnya sudah ulang-ulang nih Nandar. Maria Magdalena mengenali Yesus. Karena kenapa di atas dia tidak mengenali? Karena memang cahaya kemuliaan yang sangat luar biasa. Jubahnya bercahaya-cahaya. Dan juga di sini mengatakan Maria dalam posisi menoleh nih ke belakang. Ini sangat membuktikan bahwa Maria mengenali Yesus sehingga dia memanggil Rabuni. Ada perkataan di situ. Kemudian kita bisa lihat
Kenapa Yesus? Oh, Nandar mengutip di dalam Kekatolikan. Sayang sekali Nandar. Menurut pandangan yang saya tahu, Katolik itu sangat menjunjung tinggi namanya kematian Yesus Kristus. Kenapa demikian? Poin pertama, ada yang namanya Rabu. Ada tata perayaan Ekaristi di hari Rabu. Kemudian ada hari Kamis Putih. Kemudian ada Jumat Agung. Kemudian ada Sabtu Kudus. Kemudian ada Minggu Kemuliaan. Tidak mungkin orang-orang Katolik mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Kekatolikan sendiri ada Rabu, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Kudus, dan juga ada Minggu Kemuliaan, Paskah. Itu data yang sudah saya bantahkan. Kemudian saya mengingat lagi pertanyaan Nandar nih, banyak nih. Kenapa Yesus itu harusnya dia diangkat seperti malaikat di surga? Mengapa demikian? Harusnya begitu, dia harus diangkat-angkat gitu. Di dalam Matius pasal 16 ayat 23 Nandar, saya tunjukkan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 23 mengatakan seperti ini Nandar. Nih, saya lupa buka, tapi kita buka. Kenapa Yesus harus disalibkan? Di sini saya bacakan dulu, engkau sudah menjadi batu sandunganku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di mana Petrus ingin menghalangi, Tuhan engkau bisa menyelamatkan dirimu. Kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu? Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Allah tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jikalau Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka sia-sialah semua. Jika Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka Allah kami, Bapa kami di surga akan dikatakan berdusta. Kenapa apa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia menjanjikan juru selamat. Dan juru selamat Mesias, nubuatan Mesias itu, dia harus mati di atas kayu salib, bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika Yesus tidak mati, maka sia-sialah iman kami. Janganlah menjadi batu sandungan Nandar, bahwa dia harus mati. Waktu habis. Terima kasih. Kamu Jawab lebih waktunya. saya. Ya. Aduh. Becat kali ya tadi. Kamu banyakin minum air putih, Kak. Gue sebagai sahabat nih. Bah, serius. Banyakin minum air putih. Nah iya benar, serius. Dia pasti Gue tahu lo mau record gue tahu. Oke, minum dulu sebelum timernya dimulai. Enggak, gue tahu lo mau record gue. Nanti Erka sambil minum air putih dia. Nandar, gue tahu otak lo Nandar. Oke, kita mulai waktunya biar nggak panjang lebar kemana-mana. Jadi, oke, siapa yang disalib itu menurut Said Kutub ya, menurut Said Kutub yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Saya tunjukkan ya. Oke, menurut Said Kutub ya. Ini udah kamu tanya aja para ustadz ya, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga ada di dalam tafsir Said Kutub ya. Said Kutub menyebutkan ya, mengutip Injil Barnabas, orang yang dibunuh dan disalib adalah Yehuda atau lebih kenal Yudas Iskariot. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot menurut Said Kutub. Oke, saya paparkan ya. Jadi kalau kita melihat Bible itu sendiri, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Bahkan di dalam Katolikan disebut Apostolium Apostolos, rasul di antara para rasul. Lagi-lagi kamu tidak mendengarkan, hanya mencatat RK. Saya tidak mengatakan bahwa Maria Magdalena itu diyakini oleh orang Katolik adalah istri Yesus. Saya mengatakan menurut orang Katolik, Maria Magdalena ini adalah Apostolium Apostolos, rasul dari para rasul, artinya Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Itu yang tadi saya katakan, jangan memframing. Nah, kalau kamu lihat di dalam Mazmur RK, perhatikan ya. Kalau kamu lihat di dalam Mizmor atau Sefer Tehillim ya. Di dalam Sefer Tehillim sangat jelas RK. Ini nubuatan tentang Yesus ya. Mazmur 91 ayat 9.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11, ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuh, kalau ini kan ada tanda bintang ya, yang dijaga ini siapa? Yang dijaga ini adalah Yesus. Matius 4 ayat ke-6, ayat ini juga dikutip oleh Beelzebul gitu loh, oleh iblis, bahwa ayat ini tertuju kepada Yesus. Yesus akan dijaga semua jalannya, makanya Yesus tidak disalib. Nah, kenapa Yesus tidak dikenali oleh Maria Magdalena? Nih saya tunjukkan ayatnya. Kenapa tidak dikenali? Maria Magdalena tidak dikenali karena apa? Karena Yesus berubah rupa. Anda baca Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Markus 9 ayat kedua, ini sebelum peristiwa penyaliban loh. Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, rupa wajah Yesus berubah. Ada di dalam Markus 16 ayat ke-12. Markus 16 ayat ke-12, ya. Kita lihat di sini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya berjalan keluar kota. Para pendeta di seluruh bumi mengatakan Yesus itu Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menjadikan air jadi anggur, memberi makan 5.000 orang. Tapi para pendeta di muka bumi, termasuk di Indonesia, jarang mensosialisasikan kalau Yesus sanggup berubah rupa. Tahu kenapa? Karena ketika disosialisasikan, tentu akan membenarkan Al-Quran. Karena menurut Al-Quran, ada orang yang disalib dan diserupakan. Tentu Yesus juga berubah rupa. Kalau ada orang yang diserupakan dengan Yesus, sementara Yesus menggunakan wajah yang sama, tentu ada 2 Yesus, dan tentara Romawi akan kebingungan. Nah, Alkitab menjawab kenapa Yesus tidak dikenali, karena Yesus berubah rupa dan ada orang yang diserupakan. Orang-orang Kristen berselisih tentang siapa yang disalib itu, tentang siapa yang diserupakan itu. Ada yang mengatakan Thomas, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Yesus Barabas. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda siapa yang disalib menurut Alkitab. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda siapa yang disalib menurut Alkitab. Anda harus paham dan Anda harus menyadari bahwa di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 10, Yesus dijaga oleh Allah dengan mengutus para malaikatnya. Jangankan teratuk batu, ya. Dia jangankan disalib teratuk batu saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tanggapi, jangan gemetar. Nonem, terima kasih. Waduh, kalah aku sama Makasih Bang Thomas. Oke, timernya dulu Bang, sabar. Terima kasih Nandar. Ternyata Sonanda Nandar banyak mengutip argumentasi dari sudut pandang Basilides. Saya membaca, sebenarnya Nandar bilang tidak boleh mengutip itu Basilides. Oke, ya, gak apa-apa ya. Tetapi saya lihat, saya sudah membaca argumentasi dari Basilides tentang Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Dan kebanyakan argumentasi Nandar, Yonatan Nandar ini adalah argumentasi dari ajaran yang namanya ajaran Basilides, ajaran sesat di abad kedua sampai ke abad keempat pada masa pemerintahan Pius dan juga Adrianus. Nah, Doketisme ini juga bagian daripada Basilides. Mereka termasuk bagian dari sinkritisme. Dan argumentasi ini mereka banyak memakai. Saya lihat Nandar banyak memakai argumentasi ini. Tetapi Nandar berkata dalam Yuda bahwa Yudaslah yang disalibkan sesuai tafsir yang dia bawakan tadi.
Tafsir yang dia bawakan tadi sesuai dengan An-Nisa ya, surah An-Nisa yang dia pakai tadi ya, surah An-Nisa 157. Dan tafsirnya dia mengatakan bahwa Yudaslah yang disalibkan. Tadi dia bilang Simon dari Kirene. Jelas pernyataan diserupakan oleh Simon dari Kirene lalu ditertawakan dari jauh-jauh itu adalah pandangan dari Basilides. Ajaran sinkritisme, kesesatan di abad kedua sampai ke abad keempat. Dan itu argumentasi dipakai oleh Nanda. Dan simbolnya sudah saya tunjukkan tadi, simbol. Ada simbol Basilides, simbol ular ya. Ya. Dan itu simbol-simbol kesesatan. Dan juga Nandar, saya ingin Nandar membuktikan. Contohnya kayak gini Nandar. Kamu mengatakan, poin pertama, saya tunjukkan kepada kamu Nandar. Saya tunjukkan kepada kamu mengatakan Yudas disalibkan. Sementara Yudas saja dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 17 ayat 18, dor Nandar. Ini mati bukan di tempat yang namanya tengkorak. Saya kasih pilah nih dua bagian nih. Yudas mati di tempat yang namanya Hakaldama. Nih, sebuah tanah yang namanya Hakaldama. Ini kematian Yudas di sini. Tetapi maaf, saya kritisin Anda karena saya juga mencari tahu ya. Kemudian Yesus mati di tempat yang namanya Golgota. Di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-22. Nah, jadi dua orang yang mengatakan bahwa Yudaslah yang disalibkan dari dua pribadi, ini dua lokasi yang berbeda. Yudas mati di tempat yang namanya Hakaldama dan seluruh Yerusalem tahu akan hal itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 17-18. Seluruh Israel tahu. Dan kemudian seluruh Israel juga tahu berdasarkan ada gium yang sudah kita bahas yang kemarin bahwa Yesus Kristuslah yang disalibkan di tempat yang namanya Golgota atau tengkorak. Nah, sekarang berdasarkan sejarah fakta bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus berdasarkan tiga pengadilan Yahudi mengatakan Yesus Kristus yang disalibkan di hadapan Hanas, Kayafas dan juga di hadapan Mahkamah Agung mengatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan. Dan ini pembelajaran dalam Alkitab ini, fakta dalam Alkitab ini bisa terkorelasi dengan sebuah fakta sejarah. Contohnya, siapa? Sejarawan mana yang tidak bilang Yesus tidak disalibkan? Marabar Serapion mengatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan. Seorang raja yang bijak disalibkan oleh orang Yahudi. Ini Marabar Serapion ya, seorang sejarawan dari Suriah. Kemudian sejarawan dari Romawi, namanya Tacitus. Ya, pada tahun 116 Masehi ya, 116 mencatat bahwa Kristus menderita hukuman yang sangat ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang yang bernama Pontius Pilatus. Bisa terverifikasi. Kemudian Flavius, seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama mengatakan, Flavius Josephus mengatakan bahwa kira-kira bahwa ada satu manusia yang disalibkan. Dia adalah orang yang penuh dengan menakjubkan, seorang guru, seorang yang sangat bijak disalibkan oleh banyak orang. Jadi bisa terverifikasi penjelasan dalam Alkitab dengan sebuah fakta sejarah bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan dan rencana Allah betul-betul tergenapi. Kenapa betul-betul tergenapi? Saya tunjukkan. Yesaya pasal yang ke-53, nubuatan di mana? Nubuatan Nabi Yesaya bahwa tapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh kejahatan kita. Buktikan ke saya Nandar bahwa Yudas yang disalibkan sesuai fakta sejarah, sesuai tafsir tadi. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Bang Gali, terima kasih Bang Gali, berkas lalu. Oke, gini aja Bang RK ya, karena kalau 5 menit saya rasa nggak cukup waktunya. Saya waktunya 2 PK ya, nanti Abang RK juga setelah saya ini 2 PK juga. Gimana? Jadi 10 menit ya. Nanti kalau kepakainya cuma 8 menit, nggak apa-apa, nanti saya off. Oke? Oke, ini 2 PK ya, soalnya saya akan langsung to the point ya. Baik. Di ini terima. Ya, saya pencet nih. Jangan nervous lah Bang RK. Tenang aja Bang RK. Enggak, gue jarang main PK. Iya, cep dah, jangan. Tenang aja Bang. Kalaupun Abang kalah debat, nanti Abang insya Allah berpikir, oh yang benar ternyata Islam gitu ya. Bang,
Anda mengacu kepada sebuah sejarah, tetapi Anda tidak menunjukkan apa yang Anda baca itu dari mana. Kalau saya tunjukkan datanya, jangankan dari dari sejarawan ya, Alkitab saja tidak tahu, gak ada saksinya Yesus disalib. Orang murid-murid Yesus melarikan diri kok. Nih, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bagaimana ada orang tahu kalau Yesus disalib, sementara orang-orang yang paling dekat dengan dia itu melarikan diri? Hanya istri Yesus, Maria Magdalena, yang kemudian setia mendampingi Yesus. Jadi murid-murid Yesus melarikan diri. Makanya kalau kita lihat Bang RK, Anda berdasarkan Alkitab ya. Mohon maaf, Anda berdasarkan sejarah, sedangkan Alkitab Anda sendiri, nih, pengarang Markus contohnya, pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang kuno lain, pengarang ketiga Injil lainnya, tidak kita ketahui. Bagaimana Anda mengutip sejarah kitab Anda saja tidak diketahui di Injil ini siapa yang nulis gitu loh. Oke. Nah, baik. Jadi para murid Yesus itu melarikan diri Bang Erta. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Berdasarkan Sayyid Qutb juga sama, berdasarkan Injil Barnabas juga sama ya. Tadi Anda mengatakan tentang kematian Yudas. Bang, kita lihat nih. Kematian Yudas. Kematian Yudas di dalam Kisah Para Rasul 1:18. Abang siap-siap ya, bertobat ya Bang ya. Nih Bang, kita lihat nih Bang. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh, tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini di dalam Kisah Para Rasul 1:18, bahwa kematian Yudas itu perutnya bolong, perutnya terbelah sehingga isi jeroannya keluar. Anda bandingkan dengan Matius 27. Anda bandingkan dengan Matius 27 ayat ke-5. Nah, di dalam Matius 27 ayat ke-5, ternyata versi kematian menurut Matius bukan seperti Kisah Para Rasul 1:18. Menurut Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas itu digantung di tiang salib. Saya bacakan ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kematian Yudas mana yang benar? Matius 27 ayat ke-5 atau Kisah Para Rasul 1:18? Kita lihat tafsirannya menurut tafsiran yang otoritatif di dalam ajaran Kristen ya. Kita klik ayat ini, di sini ada berbagai macam pilihan ya. Kita lihat tafsirannya. Ya, tafsiran ada banyak, ada tafsiran yang sangat otoritatif yaitu Ulaif. Ini menjelaskan secara terperinci bagaimana kematian Yudas. Kematian Yudas, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ini ada asumsi nih, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Jadi ada benda runcing yang menikam perut Yudas, ya kan? Ada ya benda yang diruncingkan nih. Lihat RK, jangan terguncang. Lihat di sini, lihat ini poinnya, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata Yudas itu disalibkan. Lah, kenapa perut Yudas bolong? Kamu tahu nggak RK? Kenapa perut Yudas bolong? Ini saya tunjukkan ayatnya. Jadi perut Yudas bolong itu di dalam Yohanes 19. Kenapa perut Yudas itu bolong? Yohanes 19:34. Bentar ya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Ini lambung siapa? Menurut asumsi Kristen, yang ditombak ini adalah lambung daripada Yesus. Padahal bukan. Yang ditombak lambungnya ini adalah lambung Yudas dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, saya tunjukkan datanya ya. Cukup 10 menit kayaknya. Yesus ditikam. Yesus ditikam. Oke, Bang RK, timernya lagi. Oke, sebentar ya. Wah, mantap nih Bang RK nih. Yang tap-tap layar ke Bang RK, mantap. Masya Allah, Bang Gali, berkah selalu. Bang Gali, nanti pas PK Bang Gali.
Oke, Bang RK, jangan termenung aja di match-nya diterima. Aduh, Bang RK udah mulai goyang ini. Bang RK, jangan Mana goyang ada, lah. ini gak ada pencetak itu udah itu. Nah, Nge-lag jangan HP goyang. saya. Baik, Ada. di dalam Yohanes 19 ayat 34, sosok yang disalib itu ditikam perutnya. Anda tahu nggak Bang RK? Ya, tahu tidak bahwa kalau Anda lihat di Museum Romawi, tombak tentara Romawi di abad pertama ini segede tangan saya. Anda bayangkan kalau menusuk perut Yudas ditombak sebagaimana Yohanes 19:34, blep, 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 ya pasti robek perut Yudas. Makanya perut Yudas itu terburai. Nah, baik ya. Jadi di dalam Matius 27 kematian Yudas itu adalah digantung di tiang salib. Nah, kisah para Rasul 1:18 terburai. Saya ceritakan bahwa di dalam ajaran Yahudi tidak boleh ada orang yang mati di tiang gantung pada hari Sabat. Nah, ketika hari Jumat menjelang Sabat, Maghrib itu di dalam ajaran Yahudi maupun ajaran Islam perpindahan hari. Sebelum Maghrib, mayat Yudas diturunkan. Orang-orang Romawi, loh, iki kok sopo iki? Saha ieu nya? Geuning rebik wajahna. Ieu mah lain Yesus ieu mah. Yesus mah pirang ieu. Aduh. Ketika orang-orang Romawi melihat, waduh, ini kita salah tangkap ini. Ini bukan Yesus. Yesus pirang, ganteng. Ini kok rebik, ramboeh. Picen bae barudak, buang aja. Nah, Yudas dibuang oleh tentara Romawi, dibuang. Makanya, saudara, ketika Maria Magdalena menemui suaminya yaitu Yesus Kristus di dalam Yohanes 20 ayat ke-13, ayat ke-11 boleh kita lihat, masih ada waktu. Nih, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, kita lihat di sini. Ayat 13, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Anda tahu tidak? Ketika Maria mengunjungi kubur Yesus nggak ada mayat di situ. Kenapa nggak ada mayat? Karena mayat Yudas dilempar oleh tentara Romawi, tidak dikuburkan. Ketika Maria istri Yesus ke situ, Yesus dalam rupa yang lain. Kenapa Yesus dalam rupa yang lain? Karena Yudas waktu itu diserupakan dengan Yesus. Sementara tidak boleh ada dua Yesus yang sama. Akhirnya Yesus berubah rupa pada rupa yang lain. Salah satu anugerah Yesus yang tidak pernah digembor-gemborkan oleh para pendeta, pastor adalah berubah rupa. Kalau istilah di dalam orang Sunda itu mancala putra, mancala putri. Kenapa? Karena akan mendukung kebenaran Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib. Di dalam Mazmur 91 ayat ke 9, 10, Yesus dijaga setiap jalannya oleh Allah. Jangankan ditikam oleh tentara Romawi, teratuk batu saja akan ditopang oleh para malaikat Allah. Itulah kebenaran Islam, ya. Jadi kenapa Yudas itu perutnya bolong? Karena ditikam oleh tentara Romawi, Yohanes 19:34. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus dan tidak ada mayat di kuburan Yesus? Karena Yudas tidak dikuburkan, tetapi Yudas itu dibalangkan. Kalau dalam bahasa Sunda dibalangkan, dalam bahasa Jawa diuncalno, ya. Mayat Yudas itu dilempar, diuncalno, ya, nangembong. Makanya kematian Yudas itu ada dua, yang satu tergeletak, yang satu digantung di tiang salib. Itu kronologi sebetulnya, seperti yang sudah saya tadi jelaskan. RK, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Bukan karena saya hebat RK, tapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inna dina indallahil Islam. Saya bukan sombong, takabur lil mutakabir sodakoh. Mudah-mudahan RK suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Awang berkah selalu
RK bertobat. Ayo teman-teman, kalahkan RK. Tap-tap layar ya. Oke, waktu kamu 10 menit RK ya. Tanggapi yang saya nyatakan. Dor. Oke, terima kasih. Galih, berkah selalu Galih. Wah, Bang Galih ini Sultan TikTok ini. Mantap nih Bang Galih. Awang, berkah selalu. RK jangan. Pucet RK, minum dulu RK. Asli. Nah, gue tahu lo mau ngomong ngefriend gue nggak mau. Minum dulu. Ini waktu lu ya. 20, Oke. berarti 10 menit. Gua diam. Oke. Terima kasih Yonatan Nandar. Jadi sama-sama. saya bilang Yonatan Nandar ini, saya akan buktikan bahwa Yonatan Nandar mengutip sebuah ajaran sesat di abad kedua sampai abad keempat. Argumentasi Yonatan Nandar, teman-teman, dia mengutip ajaran Basilides. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Pasti teman-teman. Bang Irka tidak ngarang. Nih. Teman-teman lihat. Jangan kaget teman-teman ya. Nanti bisa murtad semua loh teman-teman. Lihat ya. Basilides mengajarkan bahwa nous salah satu ilah dalam ajaran gnostik. Nih, dalam ajaran gnostik nih. Yang disebut pikiran akal budi berasal dari Bapa yang ke dalam dunia materi, diciptakan oleh malaikat-malaikat, menghancurkan kuasa yang bobrok. Nah, teman-teman perhatikan nih. Lalu Simon diserupakan nih. Dipaksa, tetapi mengalami penderitaan yang penyalipan. Orang yang bernama Simon dari Kirene. Simonlah yang dipaksa menggantikan Yesus nih. Lalu Simon diserupakan. Nah, ini ajaran Basilides, argumentasi Yonatan Nandar yang Yonatan Nandar kutip dari argumentasi Basilides ini. Nah, teman-teman tahu nggak? Saya udah omong ulang-ulang nih. Ini simbol dari Basilides ini yang Yonatan Nandar kutip tadi. Simbolnya ular. Ada gambar bulan, ada gambar bintang di sini. Nah, Basilides ini adalah ini agnostik nih. Bagian daripada sinkritisme. Argumentasinya Yonatan Nandar ini ambil dari sini nih. Bahkan si Yahya Walloni pun mengambil argumentasinya dari Basilides ini. Ajaran abad kedua sampai abad keempat nih. Nih, ini simbolnya. Bahwa yang diserupakan itu adalah Yesus tidak mati, melainkan diserupakan. Nah, ini argumentasi yang diambil oleh Yonatan Nandar. Kemudian, poin kedua, Yonatan Nandar mengatakan, ada 4 poin saya catat. Yonatan Nandar mengatakan bahwa tidak ada saksi ketika penyaliban Yesus Kristus. Nah, bagaimana tidak ada saksi, Nandar? Dalam diskusi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pemeriksaan ada Gium berbicara tentang hukum ya, bahwa Yesus diperhadapkan di muka Hanas, ini pengadilan orang Yahudi yang membuktikan bahwa Yesus yang disalibkan. Kemudian pemeriksaan di hadapan Kayafas membuktikan bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret. Kenapa bilang diserupakan? Kemudian pengadilan ketiga ini pada keesokan harinya ini di hadapan Pilatus. Pemeriksaan di depan Herodes. Semuanya ada 6 kali pemeriksaan. Dan ini sudah membuktikan bahwa Yesus Kristuslah orang Nazaret yang disebut Kristus itulah yang disalibkan. Kemudian saya ingin katakan lagi Nandar bahwa Nandar masih ngotot bahwa yang diserupakan ini. Sabar. Nandar ini bilang saya enggak. Dia mengatakan Simon dari Kirene yang disalibkan awalnya. Kemudian dia mengatakan keduanya lagi, Yudas yang berkata. Kok saya baru enggak? Kok Nandar jadi bingung sendiri? Yang mana Simon dari Kirene atau Yudas, Nandar? Benarnya lagi Nandar. Kok Nandar jadi bingung sendiri? Kok jadi 2 sih Nandar? Harusnya 1 aja dong. Kok tadi Nandar bilang Simon dari Kirene, sekarang tadi Nandar bilang 2 Yudas. Yang benarnya mana? Saya baru aneh. Tidak ada kepastian siapa yang disalibkan. Makanya dalam An-Nisa 157 dia bilang bahwa ma kotabuhu wa ma solabu. Wa ma kotaluhu ya. Ya, maksudnya di situ. Luar biasa ini.
Tapi ayat itu saya suka itu, bahasa Arabnya saya senang itu. Kenapa ada ketertarikan atau gimana saya juga nggak tahu. Masya Allah. Tetapi gini, Nandar, saya rasa aneh sedikit ya Nandar. Kenapa tadi bilang Simon, kenapa tiba-tiba bilang lagi si siapa, si Yudas yang disalibkan. Kok dua yang berbeda di sini? Gitu. Kenapa berbeda ini Nandar? Oke, ini itu pertanyaan saya. Kamu tolong jawab. Kenapa tadi kamu bilang Simon, sekarang kamu bilang Yudas? Kamu jawab itu Nandar. Kemudian fakta sejarah bahwa Yudas yang disalibkan. Buktikan sedikit aja. Sesuai dengan tafsir itu enggak? Oke, saya lanjutkan di fakta kedua. Fakta berikutnya ya. Nanti aku jawab. Nunggu itu dulu. Timernya. Ya. Itu siapa yang nangis itu? Itu bersin singa. Oh, persis. Itu ini dulu dong, berisik tuh, kasihan nih, kayaknya melihat kamu. Enggak, ini saya suka kucing. Iya, aku juga sama kucing. Ini dulu, aku juga ada kucing sama. Kita suka kucing. Udah saya gila, kok jauhkan dulu. Belum ya. Terima dulu. Oke. Ya. Oke, poin berikutnya, Nandar mengatakan tidak ada saksi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa Yesus pada saat penyaliban itu tidak ada orang. Kenapa berbeda sekali? Nah, sabar Nanda. Dia mengatakan seperti ini. Ada lagu, Oh Mater Dolorosa, Oh Bunda yang berduka. Nah, di sini bahwa ada sebuah tonggak yang mengatakan bahwa Mater Dolorosa, artinya ibu yang berduka, bunda yang berduka. Berarti tidak ada, Nandar mengatakan tidak ada saksi. Sementara saksi di bawah salib penyaliban Yesus ini tertuang di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus ibunya dan muridnya dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia, ada murid yang dikasihinya loh. Nandar tadi ini Nandar mengatakan bahwa tidak ada murid yang atau orang-orang yang saksi di bawah kaki salib. Nah, ini siapa ini buktinya? Saksi yang melihat Yesus disalibkan. Inilah anakku, makanya bilang apa? Mater Dolorosa. Mater Dolorosa ini sangat dalam maksudnya. Mater Dolorosa. Bukti di situ bahwa Maria di bawah kaki salib Yesus. Ibu, inilah anak. Dia bilang Mater Dolorosa, bunda yang berduka. Ini dalam sekali maksudnya kalau dilihat devosi dalam orang Katolik. Dalam sekali ini Mater Dolorosa ini. Kemudian saya ingin mengatakan tentang sejarah. Catatan berikutnya tentang pernyataan dari Yonatan Nandar. Ya. Catatan berikutnya terkait dengan tempat yang bernama Tengkorak. Tempat yang bernama Tengkorak. Kita perhatikan Nandar. Saya udah ulang-ulang Nandar. Kenapa tidak enggak Nandar? Nih. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Saya bukakan ya. Di sini semua orang Israel tahu, Yerusalem tahu semua ini Nandar. Bahwa yang mati itu adalah sosok yang bernama Yudas di tempat yang bernama Hakaldama Nandar. Bukan Yesus yang mati, bukan kebalik. Nih, bukan kebalik. Ayat yang ke-17 mengatakan, dahulu ia termasuk bilangan kami bagian lain. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dan jatuh. Nih, Yerusalem, hal ini diketahui seluruh penduduk Yerusalem bahwa yang mati di tempat yang namanya Hakaldama. Yudaslah yang mati dari segi lokasinya saja. Yudas mati di tempat yang namanya tanah Hakaldama. Yerusalem pun tahu. Kemudian Yesus mati di sebuah tempat yang namanya Golgota, tempat tengkorak namanya. Ini dari dua lokasi saja sudah berbeda, dua lokasi tempat ini. Ini berbeda Nandar. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sama. Bahwa yang disalibkan itu benar-benar adalah Yesus Kristus. Yesus yang disebut Kristus. Pertanyaan saya Nandar, tolong sampaikan ke saya bukti fakta sejarah bahwa Yudas yang disalibkan atau Simon yang disalibkan. Siapa sih yang disalibkan ini? Kemudian berikutnya saya ingin Nandar membuktikan bahwa
Nandar membuktikan bahwa ya tentang Yudas itulah pertanyaan saya. Yes, Nandar percaya. Soalnya banyak pertanyaan kamu ini. Nandar percaya enggak? Nandar percaya enggak? Nandar percaya kepada Yesus yang tidak disalibkan. Kalau saya percaya Yesus yang disalibkan. Sepakat? Sepakat. Oke. Sepakat. Saya kembalikan ke Nandar. Waktunya udah selesai belum nih? Masih 42 detik. Oh, masih 40. Oke, Ya. Nandar sudah sepakat teman-teman bahwa Nandar percaya kepada Yesus yang tidak disalibkan. Dan saya percaya kepada Yesus yang disebut Kristus yang disalibkan. Nah, ini dua hal berbeda. Nandar percaya Yesus yang tidak disalibkan dan saya percaya Yesus yang tidak disalibkan. Dan Nandar sudah deal nih. Dia percaya kepada Yesus yang tidak disalibkan. Kamu tak ada salah ngomong tadi, RRK. Oh, saya percaya Yesus yang disalibkan, Nandar percaya Yesus yang tidak disalibkan. Oke, clear di situ. Dan saya ingin kita Nandar buktikan Simon atau Yudas. Baik. Ya kan? Oke, tunggu timer dulu ya 10 menit ya. Baik. Wah, ini kalah tep-tep ayah nih teman-teman nih. Bentar ya. Timernya mana timernya? Iya, RK. Iya. Kali RK. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya RK tidak memperhatikan apa yang saya katakan dari awal. RK, kan sudah saya tunjukkan dalam Al-Quran, ya. Kamu baca di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 157 untuk mempersingkat waktu kita terjemahan aja. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, ini nih jawabannya nih. Sesungguhnya, RK perhatikan ya, nih yang saya kasih biru nih. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa mereka telah membunuh Isa. Kenapa di dalam Kristen terjadi sebuah keanekaragaman pendapat tentang yang disalib? Pembuktian Quran benar. Al-Quran mengatakan orang-orang yang hidup di abad pertama, yang melihat, yang mendengar tentang penyaliban Yesus, mereka dalam keraguan-raguan. Justru kalau Anda, tadi kan saya hanya menjelaskan di dalam sejarah Kristen menurut Basilides yang disalib Thomas, menurut Injil-Injil yang lain yang disalib Yesus Barabas, menurut Alkitab yang Anda yakini yang disalib adalah Yudas. Ini justru membenarkan kebenaran Quran. Apakah Anda tidak paham dengan narasi yang saya buat, saudara-saudara yang terkasih? Oke, kita lihat ya. Sudah saya katakan bahwa penyaliban Yesus tidak ada saksinya. Saksinya hanya istrinya, yaitu Maria Magdalena. Di mana ayatnya? Kita lihat. Ini menurut kekristenan sendiri, bro. Ya, kita lihat nih. Di sini dikatakan, mana ini? Nah, di sini dikatakan hanya satu murid yang menyaksikan penyaliban Yesus. Itu siapa? Kita baca ayatnya. Ya. Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Maria, ibunda Yesus. Saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Hanya 3 orang yang melihat, hanya 3 orang yang menemani penyaliban Yesus. Yang pertama ibunda Yesus, yang kedua Maria istri Klopas, dan yang ketiga adalah Maria Magdalena. Nah, di ayat berikutnya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ternyata murid yang dikasihinya itu mengacu kepada Maria Magdalena. Kenapa? Karena di dalam pertemuan itu hanya 3 orang. Yang pertama ibunda Yesus, yang kedua Maria istri Klopas, dan yang ketiga Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, nah yang ada di sampingnya mertua, kalau dekat dengan menantu itu wajar. Ini Maria Magdalena adalah menantu Yesus, menantu Maria ya, atau Bunda Maria.
bergandeng tangan dengan menantunya yaitu Maria Magdalena. Selain daripada istri Yesus, Maria Magdalena adalah murid yang dikasihinya. Saya tunjukkan data kalau Maria Magdalena adalah murid yang dicintai oleh Yesus ya. Sebentar ya, Alkitab saya mana? Injil, aku punya Injilnya, Injil Maria Magdalena. Sebentar ya RK ya. Injil Maria Magdalena. Saya tunjukkan bahwa Maria Magdalena adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah ini ya, ini ulasan kalau saya bawa data RK, kamu asumsi doang. Ulasan Injil Maria Magdalena. Kita buktikan, benar nggak Maria Magdalena adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Di dalam Injil Maria Magdalena ayat 1-6, Petrus berkata kepada Maria, ya, Masya Allah, Nonem terima kasih. Kamu tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu. Sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Ternyata yang dimaksud murid yang dikasihinya itu adalah Maria Magdalena. Makanya Injil Maria Magdalena ditolak mentah-mentah oleh gereja karena terbukti Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Makanya dia adalah satu-satunya perempuan yang pernah menciumi kaki Yesus. Wah. Oke, waktu saya habis. Oke, 5 menit lagi. Udah aku bilang kok. Menang. Gak, matchnya RK yang menang waktu aja. Oke, mudah-mudahan kamu bertobat ya RK ya, karena Maria Magdalena adalah murid Yesus yang paling dikasihi. Datanya jelas aku. Dan lagi pula data yang aku sampaikan bukan data dari Islam. Kalau buku ini dibuat oleh orang Islam, kamu wajar meragukan. Ini dibuat oleh orang Kristen sendiri. Waktu saya jalan, sebentar. Enggak kan 10 menit. Ini masih waktu saya. Siap. Lah jadi pikun lu. Oke. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan ya sangat jelas ya bahwa bukti kebenaran Al-Quran adalah terjadinya berbagai macam pendapat tentang yang disalib itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yesus Barabas, ada yang mengatakan Yudas. RK mungkin kamu baru sembuh dari sakit ya memang, jadi pikirannya masih melayang-layang. Tadi saya sudah berulang kali sebutkan sampai saya bosan untuk mengatakannya. RK yang disalib itu menurut analisa yang tajam dari saya, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Kamu masih aja bertanya hal yang sama yang sebetulnya sudah saya jawab sebelumnya. Kita lihat lagi. Kamu ini mudah-mudahan cukup waktunya ya. Di dalam Matius 27 ayat ke-5. Kan sudah saya jelaskan tadi. Kamu masih aja nanya. RK, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kan yang digantung ini kan disalib sebetulnya. Ada tafsirannya RK, di tafsiran Kulaib. Ini di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Masa saya bacakan lagi? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kenapa perut Yudas itu bolong di dalam Kisah Para Rasul 1:18? Karena sosok yang disalib itu ditombak perutnya oleh tentara Romawi. Yohanes 19 ayat ke-34. Tapi seseorang di antara para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Makanya perut Yudas itu bolong karena ketika dia disalib ditompak perutnya oleh tentara Romawi. Ini yang perlu kamu ketahui. Kemudian Yohanes 20 ayat ke-13. Kenapa kuburan Yesus kosong? Karena sosok yang disalib itu nggak dikuburkan, melainkan dilemparkan ke Bukit Golgota. Kamu katakan, oh Nandar,
itu di hakal dama. Itu kan asumsi dari penulis. Sementara kematian Yudas sendiri, kalau saya tanya kepada Anda, kenapa kematian Yudas berbeda? Di dalam Matius 27 ayat ke-5 dikatakan digantung di tiang salib. Sementara di dalam Kisah Para Rasul ayat ke-18 dikatakan matinya terjatuh. Ada dua kontradiksi di sini. Kalau kamu mau saya kasih solusi, itu kronologi. Jadi ketika Yudas disalib, ditombak lambungnya, akhirnya perutnya bolong, karena menjelang Sabat gak boleh ada orang yang digantung di tiang salib, akhirnya sama tentara Romawi diturunkan. Karena tentara Romawi jadi tahu, wah ini kayaknya bukan Yesus ini Yudas. Akhirnya dilemparkan. Itu kronologinya, sebagaimana penafsir Alkitab dari full light. Paham sampai di sini ya? Ini setelah ini mungkin kamu masih mau menyampaikan narasi. Sebetulnya sudah cukup ya. Tapi kalau kamu mau menyampaikan narasi 10 menit, berikutnya kamu 5 menit closing ya. Karena di sini sudah jam 10.49. Jadi di sini nanti kamu waktu 10 menit, silahkan kamu bernarasi. Setelah itu 3 menit kita closing. Soalnya sudah jam 11 ini. Oke, setuju ya? Oke, waktunya saya beri sama kamu tuh 50. Atau tunggu sampai selesai dulu. Udah, kamu minum dulu. Jangan takut. Aku aja minum deh. Nih, kita sama-sama minum deh. Lo mau kasih tumbal di YouTube kan? Gue tahu. Enggak. Gue tahu. Enggak. Nih, sama-sama minum ya. Enggak. Minum lah. Aku minum biasa aja, kenapa takut nih? Bismillah. Dia kopi dia taruh. Ya kamu minum aja, enggak Pak. Aku janji enggak buat thumbnail, kamu minum enggak? Enggak. Gua tahu lah, ntar licik gua. Bang. Gua enggak mau. Gua tahu nandar orangnya. Gue garuk kepala persoalan kepala kayak gini aja dia kasih tumbal. Gali, berkah selalu Bang Gali. Aduh Bang Gali dari tadi. Makasih Bang Gali di hari Jumat ini. Saya doakan mudah-mudahan Bang Gali semakin banyak rezekinya. Bang Gali kesini Bang Gali kesini yang lainnya juga sama ya. Berkah selalu. No name siapa lagi tadi banyak itu. Terima kasih berkah Bang Gali sini Bang Gali mampir sini Bang Gali sama Bang RK. Oke, 5 menit ya silakan ya. Oke, siap. 10 menit ya. 10 menit atau 5 menit? 10 menit lah, kamu 10 menit. Silakan, boleh. Oke. Gak sampai 10 menit sih. Teman-teman Ya, record nih. Nandar ketampol nih. Silakan. Nandar, betul kamu tidak percaya yang disalib Yesus itu tidak disalib ya? Ya langsung aja. Ini kan bukan sesi TikTok, ya kan? Kamu mau TikTok apa mau tadi timer? Nandar sudah mengatakan bahwa yang tidak disalibkan itu Nandar mempercayai bahwa Yesus tidak disalib. Nandar mengimani Yesus yang tidak disalib. Sementara kita mengimani Yesus yang disalib. Nandar, kamu tahu nggak Nandar? Ada 2 orang yang namanya Yesus juga Nandar. Nah, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya. Tiap-tiap raya. Itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya. Yang bernama Yesus. Jangan sampai Barabasnya ini dicoret baru bilang ini Yesus. Ternyata Nandar mengimani Yesus yang tidak disalib. Dan menurut catatan Alkitab, yang tidak disalib ini adalah orang yang terkenal kejahatannya, yaitu Yesus Barabas. Nah, karena Nandar ketampol, Nandar kena saya punya jebakan. Ternyata catatan Alkitab mengatakan yang tidak disalibkan itu juga namanya Yesus, tetapi yang terkenal kejahatan yaitu Barabas ini. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu hendak kubebaskan bagimu? Siapa yang hendak kubebaskan? Yesus yang disebut Barabas, seorang penjahat, yang disebut Kristus. Ternyata mengetahui bahwa mereka karena itu sedang duduk di kursi pengadilan
kunci 900 sejarah nih. Dan Nandar beriman kepada Yesus yang tidak disalibkan, yaitu Barabas. Nih yang terkenal kejahatannya. Ini menurut catatan Alkitab. Kena nih Nandar di sini. Kemudian Nandar mengatakan tidak ada saksi. Poin berikutnya ini, poin pertama ini sudah kena nih Nandar nih. Poin kedua, Nandar mengatakan tidak ada saksi. Lah saksi 2 atau 3 orang. Menurut sudut pandang orang Yahudi, di mana ada 2 atau 3 itu sudah sah, bukti sah. Dan Nandar termasuk, saya udah ulang-ulang, Nandar ini seorang pengacara sekolah hukum. Tentunya kalau di mana ada 2-3 saksi yang menyatakan, berarti itu tanda sah. Nah, saya tunjukkan, dan itu terkorelasi dengan Alkitab. Nih, Nandar, lihat baik-baik. Oke, ini 2 Korintus 13 ayat pertama. Inilah ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara dikatakan sah. Suatu perkara dikatakan sah. Jadi yang menyaksikan di atas itu, siapa di atas Golgota itu? Bahwa itu adalah Yesus, itu siapa? Itu adalah ibunya, muridnya, saudaranya, menyaksikan. Di mana ada 2 atau 3 dikatakan sah. Dan itu di mana menyatakan kematian Yesus yang disebut Kristus. Sah. Kemudian poin kedua, ketampol juga nih Nandar. Ini ketika Yudas mati di tempat yang namanya Hakaldama, ya. Tempat yang namanya Hakaldama itu, saksi Nandar kena jebakan Batman saya lagi. Kemudian saya jadi Nandar bilang itu adalah asumsi. Asumsi dari mana Nandar? Asumsi dari mana Nandar? Nah ini lihat ini Nandar. Suatu perkara itu dikatakan sah itu ketika ada 2-3 orang saksi. Perkara itu dikatakan sah. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini kenyataannya Nandar. Dan saya ingin katakan poin berikutnya. Poin keempat. Oke, saya lanjut dulu ini ya. Oke, udah habis waktunya. 10 menit Bang Nandar. Ali. 2 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, oke. Oh, 5 menit 5 lagi menit ya. lagi. Baik. Oke, lanjut. Terakhir Mana nih. Boleh, silahkan. Nanti aku jawab. Tenang Apa-apa. aja. Yuk, lagi. Habis ini closing kan? Enggak, iya closing. Aku jawab dalam closing. Oh, Nanti silakan. closingnya kamu dulu. Lah ini bukan closing. Ini Ya, saya masih maksudnya, membantai yang tadi. Iya, ini kan 5 menit. Nanti setelah 5 menit kamu closing, aku closing. Iya, oke. Ya. Nah, Nandar poin berikutnya dia mengatakan asumsi. Nandar, saya ingin katakan, ada kematian, tentunya ada kebangkitan. Kalau ada kematian, tidak ada kebangkitan, berarti sia-sialah semuanya. Karena ada kebangkitan, maka tidak sia-sialah iman percayaan kami orang Kristen. Kematian dan kebangkitan membuktikan bahwa siapa Yesus Kristus. Bahwa pernyataannya benar, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus Kristus ini pun ada saksinya Nandar. Dalam Matius pasal 28, ayat yang kedua sampai keempat. Menyatakan, pengawal-pengawal menyaksikan malaikat menggulingkan batu. Dan pengawal menggulingkan batu kubur-kubur Yesus itu. Dan ini dalam Matius pasal 28 ayat 2 tentang kebangkitan ini dikorelasikan juga di dalam Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 24. Di sini mengatakan serdadu-serdadu membagikan pakaiannya. Bukti bahwa saksi itu serdadu-serdadu itu. Dan pada terakhir kalinya ada pengawal itu mengatakan bahwa benar kata orang bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dan setelah kebangkitan itu ada saksi lagi, tentara Romawi yang namanya Flavius Valerius. Sejarah mencatat Flavius Valerius menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan ketika pada saat itu Yesus dalam kemuliaannya bangkit, dia berkumpul dengan murid-muridnya.
Clavius Valerius ingin datang mematikan Yesus kedua kalinya. Kemudian Yesus berkata, come, join with us, Clavius. Valerius, join with us. Ini membuktikan bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Clavius Valerius, sejarawan ini mencatat juga. Clavius Valerius bilang, kalau Yesus Kristus benar-benar bangkit, maka saya akan matikan, menyalibkan dia kedua kalinya. Karena Clavius tahu yang disalibkan itu, dia tahu itu Yesus, dia tatap mukanya, sejarah mencatat. Dan selaras dengan penjelasan Alkitab. Dan ketika dia memandang wajah-wajah Yesus di atas kayu salib itu, dia tahu ini wajah Yesus. Dan ketika dia mendengar Yesus itu bangkit, dia tidak percaya. Dia bilang, kalau memang dia bangkit, kata Clavius Valerius ya, seorang tentara Romawi. Kalau memang benar Yesus itu bangkit, saya akan menyalibkan dia kedua kalinya. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus di dalam suatu ruangan dengan murid-muridnya, dia berkata seperti ini, Nanda. Yesus berkata, come, join with us, Valerius. Valerius tercengang karena di hadapannya sama seperti yang dia memandang di atas kayu salib itu. Dan dia melihat Yesus, sejarah mencatat Clavius pun melihat bahwa ada paku ada bekas paku di tangan dan juga di kaki. Dan itu membuktikan bahwa yang di atas di kayu salib di Bukit Golgota, di tempat yang bernama Tengkorak itu, ada satu orang yang disalibkan sesuai dengan karya keselamatan Allah. Dia mati dan dia bangkit, dan kebangkitannya pun ada saksinya. Ini fakta. Sejarah mencatat yang tidak bisa bertentangan dengan Alkitab. Dan saya pikir seperti ini, Nandar. Bahkan kebangkitan pun ada saksinya. Matius 28 ayat 1 sampai 5, Markus 16 ayat 1 sampai 11 mencatat kedatangan perempuan-perempuan itu, menyatakan kubur kosong. Yang menyatakan, malaikat pun menyatakan bahwa dia bangkit. Malaikat loh yang mengatakan bahwa dia bangkit. Bagaimana mungkin saya sebagai orang awam tidak mempercayai apa kata malaikat? Pada saat itu tentunya, ternyata malaikat pun mengatakan dia bangkit sesuai dengan perkataannya di hari yang ketiga. Dahsyatnya itu. Dan saya ingin katakan kepada Nandar dan kepada semua orang bahwa kematian Yesus Kristus bukanlah kelemahan bagi orang Kristen. Tetapi kematian Yesus Kristus, makasih Pak Duka. Kematian Yesus Kristus bukanlah kelemahan bagi orang Kristen. Tetapi kematian Yesus Kristus dan terbukti secara fakta sejarah bisa terkorelasi dengan Alkitab, menyatakan bahwa Allah saya betul-betul luar biasa. Allah saya betul-betul menepati janjinya. Bahwa dia menepati janjinya, Mesias datang, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan kebesaran Allah yang luar biasa, kepastian Allah yang luar biasa, dan iman Kristen saya tetap istiqomah. Buktikan ke saya, Nandar, bahwa Yudas yang disalibkan itu sesuai fakta sejarah. Saya belum dapat pulang ini. Koreksikan dengan RK nanti aku closing. Kamu duluan, saya mau minum air putih dulu ini. Tadi, oke. Dah, minum dulu. Kamu lah, ini giliran kamu nih. Masa harus saya lah? Oke ya. Nih, closing saya 5 menit. Nah, tuh. Baik, closing 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya RK tak berkutik ya. Dia jawabannya kemana-mana. Tadi dia mengatakan tentang Yesus Barabas. Ini nggak ada korelasinya. Teman-teman lihat di sini ya. Matius 27:16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Saya nggak bahas Yesus Barabas. Yang saya bahas adalah bagaimana Yesus tidak disalib dan ada orang-orang yang diduga disalib selain daripada Yesus. Maksud saya, orang yang diduga disalib yang menggantikan Yesus. Yang pertama Simon, menurut Injil Basilides di abad pertama. Kemudian menurut Alkitab adalah Yudas. Anda tadi tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Yang Anda tertawakan adalah bukti kalau Yesus tidak disalib. Kalau Anda hanya mengutip Yesus Barabas, pertanyaannya, apakah Yesus Barabas itu bisa berubah rupa?
Apakah Yesus Barabas itu ketika dicucukkan tangannya oleh Thomas enggak bolong? Ketika di dalam Yohanes 20 ayat ke-28, Thomas begitu percaya dengan Mazmur 91 ayat 9 bahwa Yesus akan diselamatkan, Yesus akan dijaga hidupnya. Makanya Thomas kemudian mencucukkan tangannya ke tangan Yesus. Tok, 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 tok. Loh, Yesus kok nggak bolong? Kemudian perutnya dicucukkan. Cuk, cuk, cuk. Loh, Yesus, Rabi, kok nggak bolong? Iyalah, yang bolong itu perut Yudas. Perut Yudas bolong. Kisah Para Rasul 1:18. Matius 27 ayat kelima, Yudas disalib. Saya tidak mengatakan Barabas yang disalib. Saya mengatakan berdasarkan Alkitab Anda, Yudaslah yang disalib, Yudaslah yang diserupakan, dan dia adalah orang yang dinyatakan di dalam tafsir Sayyid Qutb bahwa yang menggantikan Yesus adalah Yudas. Satu hal buat kamu RK. Orang Kristen, mujizat Yesus menghidupkan orang mati gempar. Haleluya, Tuhan berserta kita, Tuhan menghidupkan orang mati. Paduka berkah selalu, Masya Allah, sultanku pada hadir semua ini ya. Tapi ada mujizat Yesus yang kemudian tidak digembor-gemborkan, yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Mujizat Yesus berubah rupa, Aidet berkah selalu. Mujizat Yesus berubah rupa. Ada 4 ayat yang menyatakan Yesus berubah rupa. Awang berkah selalu. Kenapa para pendeta bungkam mulutnya ketika di mimbar gereja? Itu yang harus kamu eksplorasi. Kenapa bapak-bapak gereja, kenapa para pendeta dan pastor tertutup rapat mulutnya untuk mengatakan bahwa salah satu mujizat Yesus adalah berubah rupa? Kenapa? Karena berkesesuaian dengan fakta Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka bahwa mereka telah membunuh Yesus Kristus Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Siapa? Yudas Iskariot. Terakhir, masih ada 1 menit, cukup rasanya. Kita lihat di dalam Mizmor, di dalam Sefer Tehillim. Tadi sudah saya tunjukkan. Ya, di dalam Sefer Tehillim. Oke, sebentar ya. Sefer Tehillim Mazmur 91. Kamu lihat nih RK ya. Ini sesuai dengan Quran bahwa Yesus akan dilindungi oleh Allah, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yesus sudah dinubuatkan akan dijaga jalannya. Itu closing dari saya, Bang RK. Mohon maaf. Terima kasih para sebenarnya RK ya, tambahan waktu sedikit ya, nanti kamu juga boleh lah. Terima kasih saya aturkan kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada Paduka Hendra, kepada Aidet, Nonaim, Gali, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi Allah melihat, menyaksikan apa yang telah Anda perbuat. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk cantik dan gantengnya wajahmu, dan tidak melihat kepada hartamu, tetapi walakin akan tetapi innallaha, sungguhnya Allah, yang duru ila qulubikum, kepada hati kamu, wa a'malikum, dan perbuatan kamu. Kemudian terakhir, di hari Jumat ini kita disunahkan untuk membaca suratul Kahfi dan memperbanyak sholawat.
Man shola qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shola alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita 10 kali lipat. Bang Erpa, mohon maaf jangan sakit hati apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya doakan Bang RK mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya. Bang RK, terima kasih. Silakan ditandingkan lagi. Maka waktu closing Anda 5 menit. Oke. Ya, jangan nangis dong. Ya, jadi terima kasih Nandar. Ya, silakan. Saya ini jujur saya belum mendapatkan, tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin setiap orang punya persepsi masing-masing, setiap orang punya pandangan masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan harus sama. Tetapi bahwa saya belum menemukan bahwa ini yang disalibkan ini Simon atau Yudas. Tadi bilang Simon, sekarang tapi dia pastikan kayaknya lebih condong ke Yudas kayaknya. Nandar lebih condong ke Yudas. Benar ya Nandar ya? Ya, lebih condong ke Yudas. Yudas Iskariot yang disalib. Nah, sekarang apakah tidak logika falasi ketika mengatakan Yudas yang disalib? Dampaknya ketika mengatakan Yudas yang disalibkan, dampaknya itu cuma satu, signifikan. Impact-nya itu keras banget ketika mengatakan Yudas yang disalib. Kalau Yudas yang disalib, kenapa bukan Yudas yang bangkit dari kematian? Tetapi melainkan yang bangkit dari kematian dengan bentuk paku ada di tangan, dan di kaki itu Yesus yang disebut Kristus. Yesus bangkit, dia membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Ada paku di tangan, kedua tangan, dan juga di kaki. Dan juga di lambung. Yudas tidak bangkit lalu menunjukkan bahwa ada paku di kedua tangan dan kakinya. Tetapi yang ditunjukkan itu adalah Yesus Kristus yang menunjukkan. Ini bukti bahwa Yesus itu disalibkan dan bangkit sesuai nubuatan para nabi. Bahwa dia mati dan dia bangun. Ini logika falasi. Karena Yudas tidak pernah bangkit dari kematian. Yudas mati di tempat yang namanya Hakaldama. Bukan di tempat yang namanya Golgota. Dan logika falasinya adalah Yudas tidak pernah bangkit dari kematian. Sejarah tidak pernah mencatat bahwa Yudas bangkit dari kematian. Bahkan sejarah mencatat bahwa Yesus yang disebut Kristus, orang Nazaret itu, yang bangkit dari kematian. Ini bukti. Bukan cuma Alkitab yang mengatakan, tetapi sejarah pun mencatat pada pemerintahan masa Pontius Pilatus. Mencatat itu. Dan saya jujur sekali Nandar. Kenapa Nandar menggunakan argumentasi dari Basilides? Sementara kalau Al-Quran itu sempurna, tentunya ada dasar-dasar argumentasi yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kenapa Nandar menggunakan argumentasi dari Basilides yang mengatakan Simon yang disalibkan, lalu Yesus ketawa dari kejauhan? Apakah tidak menjadi blunder itu? Ini yang saya ingin gitu. Ketika teman-teman saya berada dalam sebuah posisi yang netral ketika saya tidur. Ketika saya jadi muslim, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh seperti ini, apakah saya bisa menjawab berdasarkan dalil, fakta sejarah? Apakah saya bisa menjawab sesuai fakta dalam Al-Quran? Apakah hanya An-Nisa 157 saja yang saya bawakan dari tadi? Nah, saya berpikir nih, kalau saya menjadi muslim, saya dapat hidayah. Apakah dalil itu saja yang saya bawakan? Apakah dalil itu tidak bisa terverifikasi dengan fakta sejarah? Nah, ini pertanyaan besar saya. Kenapa harus bawa fakta argumentasi dari Basilides? Kenapa tidak dari kalangan internal muslim sendiri argumentasi? Kenapa harus dari doketisme ajaran abad kedua dan abad keempat? Nah ini, dan mungkin seperti itu saja. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman Kristen yang sudah dukung, teman-teman muslim yang luar biasa, yang senantiasa setia di room saya juga, teman-teman muslim yang setia di room saya, yang mendukung saya juga, sering inbox Bang Erka, kami senang dengan santunnya Bang Erka, tidak menghujat dan lain-lain.
kami senang. Terima kasih atas apresiasi dari teman-teman Muslim, apresiasi dari teman-teman Kristen yang senantiasa memberikan gift kepada saya untuk membantu pelayanan dan juga yang lain-lain. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tetapi kiranya teman-teman dibalas dari kebaikan teman-teman ini, kemurahan Tuhanlah yang membalas ya. Berkat Tuhanlah yang membalas kebaikan teman-teman ini, bukan Bang RK, bukan manusia. Karena apapun yang teman-teman lakukan ini, Kolose 3 ayat 23, yang kita perbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Maranatha. Terima kasih Nandar, maaf salah kata. Ya, aku boleh puji kamu dulu nggak? Boleh memuji kamu nggak? Apa Nandar? Nah, teman-teman ya, si RK ini, mohon maaf, Abang RK ini lebih baik dari si Bom Bom. Beliau diskusi dengan aku santai, bercanda-bercanda, timer, aku diam, dia ngomong, aku ngomong, dia diam. Saya tantang orang Kristen selain RK yang berani debat semacam ini, saya kasih apresiasi. Mana? Kiai Murtadkah, siapakah? Murtadin yang paling hebat di muka bumi, ya, debat dengan saya seperti Bang RK, live host. Bang RK ngomong, aku diam. Aku ngomong, Bang RK diam. Coba tunjuk debater Kristen yang paling hebat selain Bang RK yang berani debat semacam ini. Bang RK sudah membuktikan debat dengan evangelis Yonatan Nandar tentram, adem. Saya tidak menghujat Bang RK tidak menghujat saya. Itulah ajaran kasihnya Bang RK, inilah ajaran kasih saya juga. Di mana Islam mengajarkan kasih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ada lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yurham, tidak disayangi orang yang tidak menyayangi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga saudaranya dari bahaya lisan dan tangannya. Bang RK, saya haturkan terima kasih. Diskusi ini sepakat untuk tidak sepakat, namun hasilnya silakan penonton yang melihat ya. Jadi hasilnya, tapi saya acungkan jempol kepada Anda. Kenapa saya acungkan jempol? Anda lebih sportif daripada Kristen yang lain. Bom gak berani debat semacam ini. Coba Kiamat gak berani debat semacam ini. Bang RK open camp, santun, ya, tidak menghujat. Ini yang saya harapkan, diskusi itu semacam ini gitu loh. Kita